nama saya Karisma Amelia Safitri, 57201043, Prodi Sistem Informasi semester 3. Yang terhormat kepada Ibu Siti Komaria, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah statistika, izinkan saya di sini untuk mempresentasikan sebuah soal, yaitu data hasil penimbangan berat badan dalam kilogram dari 60 orang ibu pada suatu desa disajikan dalam tabel distribusi berikut. Nilai 56 sampai 60 frekuensi 8, nilai 61 sampai 66 frekuensi 3, nilai 65 sampai 70 frekuensi 18, nilai 71 sampai 75 frekuensi 21, nilai 76 sampai 80 frekuensi 6, nilai 81 sampai 85 frekuensi 4. A few moments later. Dari soal tadi, kita tentukan mean terlebih dahulu. Langkah-langkah dalam menentukan mean yaitu yang awal. Yang pertama kita mencari nilai XI. XI adalah nilai tengah dari kelas interval. Cara dalam menentukan nilai XI yaitu dengan cara 56 ditambah dengan 60 kemudian dibagi dengan 2, yaitu hasilnya 58. Kemudian yang kedua 61 ditambah 65 dibagi dengan 2, hasilnya 63. 66 ditambah 70 dibagi 2, hasilnya 68, dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai FI XI. Cara mencari nilai FI XI yaitu dengan cara mengkalikan tabel FI dikali dengan tabel XI, yaitu 8 dikali dengan 58, hasilnya 464. Kemudian 3 dikali dengan 63, hasilnya 189. 18 dikali 68, hasilnya 1224, dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu kita menjumlahkan tabel FI. Tabel FI mulai dari 8, ini dijumlahkan sampai 4. 8 ditambah 3, ditambah 18, ditambah 21, ditambah 6, dan ditambah 4, hasilnya yaitu 60. Kemudian kita menjumlahkan tabel FI XI. 464 ditambah 189, ditambah 1224, dan seterusnya, hasilnya yaitu 4210. Kemudian cara mencari meannya yaitu dengan rumus sigma FI dikali XI per sigma FI. Kita kan sudah mencari nilai FI XI, kita masukkan saja tadi nilai FI XI yaitu 4210, kita masukkan. Kemudian per nilai FI nya tadi 60, kita masukkan per 60. Jadi 4210 dibagi 60, hasilnya yaitu 70,16. Selanjutnya kita tentukan rata-rata ukur. Langkah-langkah dari menentukan rata-rata ukur yaitu yang pertama, kita mencari log XI-nya. XI tadi kan kita cari dengan cara 56 ditambah 60 kemudian dibagi 2, dan seterusnya. Kemudian kita mencari log XI. Cara mencari log XI yaitu dengan cara 58 di login. Jadi 58 lognya adalah 1,763, 63 lognya 1,799, 68 lognya yaitu 1,832, dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengkalikan. Kita kali FI dikali dengan tabel log XI. Nah, berarti 8 dikali dengan 1,763, hasilnya yaitu 14,104. 3 dikali 1,799, hasilnya 5,397. 18 dikali dengan 1,832, hasilnya 32,976, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan. FI tadi kan jumlahnya adalah 60. Kemudian kita jumlahkan tabel FI log XI. 14,104 ditambah dengan 5,390 ditambah 32,976, dan seterusnya, yaitu hasilnya 110,628. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita masukkan rumus dari rata-rata ukur, yaitu log U sama dengan sigma FI log XI per sigma FI. Kita kan tadi sudah mencari hasil dari FI log XI yaitu 110,628. Kita masukkan 110,628. Terus FI nya tadi berapa? FI nya yaitu 60, kita masukkan. Jadi 110,628 per 60 atau dibagi dengan 60, yaitu hasilnya yaitu 1,8438. Nah, U nya yaitu 69,66. Jadi hasil dari rata-rata ukur yaitu 69,6. A few moments later. Yang ketiga yaitu kita menentukan median. Dari soal tadi, cara menentukan median yaitu yang pertama kita menentukan FK. FK yaitu frekuensi kumulatif. Cara menentukan FK yaitu dengan cara yang tabel pertama ini kita tulis 8, kemudian 8 ini ditambahkan dengan 3. Jadi 8 ditambah 3 yaitu 11.
Kemudian 11 ini kita tambahkan dengan 18. Jadi dia menurun. 8 ditambah 3, 11 ditambah 18, 29, 29 ditambah 21, 50, 50 ditambah 6, yaitu 56, dan 56 ditambah 4, yaitu 60. Jika hasil ini, hasil akhir FK sama dengan hasil dari FI, berarti jika sama berarti benar cara menjumlahkannya. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita mencari letak kelas median. Cara mencari letak kelas median yaitu MI sama dengan 1/2 dikali N, sama dengan 1/2 dikali N. N nya berapa? N ini berasal dari jumlah dari frekuensi dari FI. Jadi 1/2 dikali 60, 1 dikali 60, 60 dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 30. Nah, dari hasil ini kita dapat menentukan kelas mediannya. Terus kita lihat di tabel FK, mana yang meliputi nilai 30. Kalau di 8 kan belum, 11 belum, 29 kan belum. Dia masih dimentok di 29. Berarti 30 ini masuknya ke dalam tabel yang keempat. Jadi di sini yaitu kelas mediannya. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita mencari nilai mediannya. Rumus dari mencari nilai median yaitu TP ditambah 1/2 dikali N diambil FK dikali P per FM. TP yaitu tepi bawah dari kelas mediannya tadi. Kelas mediannya tadi kan ini 50. Nah, tepi bawahnya tadi berarti di sini. Tepi bawahnya berarti 71. Kita masukin 71 diambil 0,5. Kenapa 0,5? Karena ini rumus. Jadi wajib dimasukkan. Kemudian ditambah 1/2 dikali N tadi berapa? Kita kan udah mencarinya. 1/2 dikali N yaitu hasilnya 30. Kita masukkan. Terus diambil FK. FK-nya di sini FK di sini 29. 29 ini berasal dari sini. FK itu kelas sebelum kelas mediannya. Jadi sebelum 50 ini kelas sebelumnya yaitu apa? 29. Kita masukkan. Terus dikali P yaitu panjang. Nah, panjang cara mencari panjang yaitu kita carinya gini saja yang simpel. 71 ke 75 ada berapa? Jadi menghitungnya mulai dari 71, 72, 73, 74, 75. Jadi panjang dari 71 ke 75 yaitu ada 5. Kita masukkan 5 per FM. FM ini yaitu frekuensi mediannya. Tadi kan di kelas ini. Nah, frekuensinya berapa? 21. Kita masukkan 21. Kemudian 71 diambil 0,5 yaitu berarti 70,5 ditambah 30 diambil 29 hasilnya 1 dikali 5 terus per 21. 70,5 kita tulis ulang. Kemudian 5 dikali 1, 5 kali 1 kan tetap 5 per 21. Kemudian 70,5 kita tulis lagi. Nah, ini 5 dibagi 21. Kita bagi 5 dibagi 21 hasilnya 0,23. Kemudian kita jumlahkan 70,5 ditambah dengan 0,23 hasilnya yaitu 70,73. Jadi median dari soal tadi yaitu 70,73. Selanjutnya yang keempat yaitu kita menentukan modus. Cara menentukan modus yaitu yang pertama kita tentukan dulu kelas modusnya. Cara menentukannya yaitu dilihat dari tabel FI nilai yang paling besar. Nah, dari tabel FI nilai yang paling besar yaitu 21. Kemudian kita masukkan rumus dari modus yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Nah, TB yaitu tepi bawah kan, tepi bawah dari kelas 21 yaitu apa? 71. Kita masukkan 71 diambil 0,5. Ingat 0,5 itu rumus, jadi dia harus tetap ada. Jadi 71 diambil 0,5 yaitu 70,5. Kemudian kita mencari D1-nya. Nah, cara mencari D1 yaitu dengan cara 21 ini diambil kelas sebelumnya yaitu 18 kan kelas sebelumnya. Jadi 21 diambil 18 yaitu hasilnya adalah 3. Kemudian kita mencari D2. D2 yaitu caranya yaitu dengan 21 ini diambil dengan kelas setelahnya. Kelas setelahnya yaitu 6. Jadi 21 diambil dengan 6 yaitu 15. Kemudian panjang tadi sama yang sebelumnya. Cara menentukan panjangnya yaitu dihitung dari 71, 72, 73, 74, 75. Jadi panjangnya adalah 5. Kemudian kita mencari nilai modusnya, yaitu pertama kita tulis rumus. Nah, kita masukkan, rumus sudah ditulis, kita masukkan TB. TB tadi kita sudah cari, TB-nya yaitu 70,5. Kita tulis, kemudian ditambah D1-nya tadi berapa? D1-nya yaitu 3. 3 terus per D1-nya 3 ditulis lagi, kemudian ditambah dengan D2. D2-nya yaitu 15. Kita tulis 15. Nah, dikali panjangnya yaitu tadi 5. Kemudian 70,5 kita tulis ditambah 3 per 3-nya tetap ditulis. Nah, 18 ini dari 3 ditambah 15. 3 ditambah 15 yaitu hasilnya 18. Kemudian dikali dengan 5. Kemudian 70,5 ditambah 3 dikali 15 hasilnya yaitu 15 per 18. Kemudian 7,5 ditambah, nah 15 ini dibagi dengan 18. 15 bagi 18 yaitu hasilnya 0,83. Terus
70,5 ditambah dengan 0,83 hasilnya yaitu 71,33. Jadi modus dari soal ini adalah 71,33. A few moments later. Kemudian yang kelima yaitu kita mencari kuartil ketiga dari soal tersebut. Nah, langkah awal adalah mencari kuartil ketiga yaitu kita tentukan FK terlebih dahulu. Cara menentukan FK seperti yang tadi yaitu 8. Kita tulis dulu 8 kemudian ditambah dengan 3, kemudian hasilnya yaitu 11 ditambah 18 yaitu hasilnya ada 9 ditambah 21 hasilnya 50 dan seterusnya. Kemudian kita mencari letak kuartil tiganya. Nah, cara mencari letak kuartil 3 yaitu kuartil 3 sama dengan 3/4. Kenapa 3/4? Karena yang kita cari adalah kuartil ketiga. Kalau kita mencari kuartil ke-1 atau kedua berarti 1/4. Kalau kita mencari kuartil 1, jika kita mencari kuartil 2 maka 2/4. Terus dikali N. N ini jumlah dari frekuensi. Sama dengan 3/4 dikali 60. Hasilnya yaitu 3 dikali 60. Terus kemudian dibagi dengan 4. Hasilnya yaitu 45. Nah, kita masukkan rumus. Rumus dalam mencari kuartil ketiga yaitu TB ditambah 3/4. Ingat, 3/4 ini karena yang dicari adalah kuartil ketiga. Kalau kuartil 1 berarti 1/4. Saya ulangi, TB ditambah 3/4 dikali N diambil sigma FSQ3 per sigma FQ3 dikali P. Nah, agar lebih mudah kita tentukan dulu TB-nya. TB yaitu tepi bawah. Kalau ini kita lihat di letak kelas ketiga tadi, dia mendapat 45. Nah, kita lihat di FK-nya. FK-nya yang menampung angka 45 itu yang kelas apa? Kalau kelas 8 kan belum, 11 juga belum, 29 juga belum, berarti 45 ini pada kelas ini. Ya. Kemudian kita cari TP tadi 71. Ini berasal dari ini, tepi bawahnya. Nah, kan kelas yang ini, kelas yang keempat, kita tepi bawahnya berarti 71 diambil 0,5. 0,5 ini rumus, jadi harus tetap ada. Jadi 71 diambil 0,5 hasilnya adalah 70,5. Kemudian kita mencari sigma FSQ3. Cara mencari sigma FSQ3 yaitu dia adalah kelas sebelum kelas kuartil tersebut. Nah, kan tadi kelasnya di sini. Kelas sebelumnya kelas apa aja? Jadi berarti kan kelas sebelumnya yaitu 8, 3 dan 18. Nah, kita cantumin 8 ditambah 3 ditambah dengan 18 semua dicantumin ya. Kemudian hasilnya adalah 29. Nah, langkah selanjutnya kita mencari FQ3. Nah, frekuensi kuartil ketiganya tadi berapa? Di sini 21. Nah, kita masukin terus panjangnya seperti yang tadi yaitu 71 sampai 75, panjangnya adalah 5. Nah, baru kita bisa mencari kuartil ketiganya. Yang pertama kita tulis rumus, kemudian kita masukkan TP-nya tadi kita cari berapa? TP 70,5 kita masukin. Kemudian 3/4 dikali N tadi berapa? Di sini 45 kita masukin, diambil sigma FQ3-nya tadi berapa di sini? Yaitu 29 kita masukin per sigma FQ3-nya di sini 21 dikali panjangnya tadi di sini 5. Nah, kemudian 70,5 kita masukin. Kemudian 45 diambil 29 yaitu 16. Terus 21-nya tetap, 5-nya tetap. Kemudian 70,5 ditambah, nah 16 ini ditambah dengan 5, 16 dikali maksudnya 16 dikali 5, 16 kali 5 yaitu hasilnya 80. Kemudian 70,5 kita tulis lagi. Nah, ini tinggal ini kita bagi 80 dibagi 21. 80 bagi 21 yaitu hasilnya 3,80. Nah, jadi kita tinggal menjumlahin ini. Kita jumlah 70,5 ditambah 3,80 yaitu hasilnya 74,3. Lalu kita buletin menjadi 75. Jadi, kuartil ketiga dari soal tersebut adalah 75. Kemudian yang keenam yaitu kita mencari desil ketujuh dari soal tersebut. Cara mencari desil itu tidak jauh dengan cara mencari kuartil, yaitu yang pertama kita tentukan FK-nya dulu. FK tadi seperti yang kuartil, kemudian kita mencari letak desilnya. Cara mencari letak desil yaitu 7/10. Kenapa ini 7/10? Karena dia yang dicari desil ke-7. Dan jika desil itu dibagi 10, jika kuartil dibagi 4. Makanya tadi kuartil yaitu 3/4, kalau desil yaitu 7/10. Kemudian dikali N sama dengan 7/10 kali N. N ini dari jumlah frekuensi. Jadi 7 dikali 60 dibagi 10 hasilnya yaitu 42. Nah, 42 ini kita cari dia termasuk dalam tabel yang mana? Berarti dia termasuk dalam tabel yang ke-50. Karena kalau 29 kan belum, berarti dia yang 50. Berarti desil ke-7 masuknya di kelas yang ini, tabel yang ini. Kemudian kita masukkan rumus terlebih dahulu. Rumus dari desil juga tidak jauh beda dengan kuartil, yaitu
TB sama dengan 7/10 dikali N, diambil sigma FSD7 per sigma FD7 dikali P. Kita mencari tepi bawah, yaitu kan tadi ini di kelas yang ini, berarti tepi bawahnya ya ini 71 diambil 0,5. 0,5 ingat dia rumus, jadi 71 diambil 0,5 hasilnya adalah 70,5. Kemudian kita mencari frekuensi sigma FSD7 atau frekuensi sebelum desil ke-7. Nah yang mana? Kan tadi desilnya yang ini kelasnya ya, yang 50 21 50 ini. Nah kelas sebelum 21 ini yang mana? Berarti ini 8 3 dan 18 kita masukin, kita jumlah 8 ditambah 3 ditambah 18 yaitu hasilnya 29. Kemudian kita mencari frekuensi, ini salah ini, frekuensi desil ke-7. Nah, frekuensi desil ke-7 tadi berapa di sini? Kan kelasnya, berarti frekuensinya ini 21. Kemudian panjangnya yaitu kayak tadi kita mencarinya berarti dari 71 sampai ke 75 dihitung 71, 72, 73, 74 dan 75. Berarti panjangnya ada 5. Kemudian kita mencari desilnya. Kita masukin rumus. TB 7/10 dikali N diambil sigma FSD7 per sigma FD7 dikali P. TB kita masukin, TB udah dicari, kita masukin 70,5 kita masukin. Terus 7/10 dikali N tadi berapa? 42 kita masukin. Kemudian sigma FSD7 tadi udah kita cari hasilnya yaitu 29 kita masukin. Terus per sigma FD7 nya tadi berapa? 21 dikali 5 yaitu panjangnya. Nah, kemudian 70,5 ditambah 42 diambil 29 yaitu hasilnya 13. Kemudian per 21 dikali 5 70,5 ditambah, nah ini 13 ditambah 5 13 tambah 5 hasilnya yaitu 65 per 21 kita tulis dulu. Kemudian 70,5 ditambah baru ini dibagi 65 dibagi dengan 21 yaitu hasilnya 3,09. Jika sudah begini, kita tinggal penjumlahin 70,5 ditambah 3,9 yaitu 73,59. Terus kita buletin menjadi 74 gitu. Jadi desil ke-7 dari soal tersebut adalah 74. Kemudian yang ketujuh yaitu kita mencari persentil ke-43 dari soal tersebut. Cara mencari persentil juga tidak jauh beda dengan kita mencari kuartil dan desil. Yang pertama yang pasti yaitu kita menentukan frekuensi kumulatif. Caranya yaitu seperti yang tadi, 8 kita tulis dulu, kemudian 8 ditambah 3 hasilnya 11, 11 ditambah 18 hasilnya 29 dan seterusnya. Kemudian kita mencari letak kelas persentil ke-43 nya. Caranya yaitu 43 per 100. Kenapa 100? Karena jika persentil dia dibaginya sebanyak 100 kali. Jika kuartil hanya 4 dan desil hanya 10. Kalau kuartil dia sebanyak kalau persentil dia sebanyak 100 kali. Kemudian dikali N. Terus 43 dikali 100, N-nya tadi ini jumlah dari frekuensinya yaitu 60. Jadi 43 dikali 60 dibagi 100 hasilnya yaitu 25,8. Kemudian kita masukkan rumusnya yaitu TB ditambah 43 per 100 dikali N diambil sigma FSP 43 per sigma F43 dikali P. TB kita cari TB dulu. Cara cari TB yaitu ini. Tadi kan kelasnya 25,8 kita cari. Berarti kalau kelas 25,8 dia masuknya di ini yang ke-29. Karena kalau 11 kan belum meliputi, kalau 50 udah kebanyakan. Berarti kita yang ini 29. Berarti letak kelas persentil ke-43 yaitu yang ini, yang tabel ketiga, baris ketiga. Kemudian kita kan tadi cari TB kalau kelasnya ini berarti TB-nya ini 66 diambil 0,5. Ingat 0,5 itu rumus jadi harus dicantumkan. Berarti 6,6 berarti 66 diambil 0,5 hasilnya yaitu 65,5. Kemudian kita mencari sigma frekuensi sebelum persentil ke-43. Nah tadi kelasnya yang ini, yang baris ketiga kolom ketiga. Kita kelas sebelumnya yang mana? Berarti yang 8 sama 3. Kita tulis 8 tambah 3 hasilnya 11. Kemudian kita mencari sigma frekuensi persentil ke-43. Jadi kan kelas ini kelasnya. Berarti ini frekuensi persentil ke-43 yang ini, yang 18. Kita tulis terus panjangnya 5 seperti yang tadi cara mencarinya. Kemudian rumus kita tulis, kita masukin TB udah kita cari, TB-nya yaitu 65,5. Terus hasil dari 43 dikali N dibagi 100 yaitu 25,8 ini. Kemudian sigma FSP 43 nya yaitu yang tadi yang ini 11 kita masukin per hasil dari sigma F43 nya yaitu di sini 18. Terus panjangnya tadi berapa? 5 kita masukin. Kemudian 65,5 ditambah 25,8 diambil 11 yaitu hasilnya 14,8. Kemudian
per 18 kali 5, 65,5 ditambah, nah 14,8 ini dikalikan dengan 5, hasilnya yaitu 74 per 18, 65,5 kita tulis. Nah ini baru dibagi 74 dibagi dengan 18, hasilnya adalah 4,1. Kemudian yang terakhir 65,5 ditambah dengan 4,1, hasilnya yaitu 69,6. Lalu kita bulatkan menjadi 70. Jadi persentil ke 43 adalah 70. A few moments later. Yang kedelapan yaitu menentukan simpangan baku dari soal tersebut. Cara menentukan simpangan baku yaitu yang pertama, kita harus mencari nilai XI-nya. Mencari nilai XI yaitu seperti yang tadi, yaitu 56 ditambah dengan 60 kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya yaitu 58. 61 ditambah 65 dibagi dengan 2 hasilnya yaitu 63 dan seterusnya. Kemudian kita mencari kolom FI dikali XI. Caranya yaitu dengan mengkalikan FI ini, tabel ini dikali dengan XI. Jadi 8 dikalikan dengan 58 hasilnya yaitu 464. 3 dikali 63 hasilnya yaitu 189. 18 dikali 68 hasilnya 1224 dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari XI diambil X bar atau nilai rata-rata. Kita kan belum mengetahui nilai rata-ratanya. Nah, kita mencari nilai rata-rata. Cara mencari nilai rata-rata yaitu dengan X bar sama dengan sigma N I sama dengan I FI dikali XI per N. Jadi FI XI tadi ini dijumlahin dari 464 sampai 332 kita jumlahin, hasilnya yaitu 4210. Kemudian per 60 dari nilai FI ini kemudian jadi 4210 per 60 atau dibagi 60, hasilnya yaitu 70,1. Nah kita kan sudah tahu jika nilai rata-rata atau X bar-nya yaitu 70,1. Kemudian cara mencari XI diambil X bar yaitu dari XI ini, kolom ini diambil dengan 70,1. Jadi masing-masing 58 diambil dengan 70,1, hasilnya yaitu minus 12,1. Terus 63 diambil 70,1, hasilnya yaitu minus 7,1. 68 diambil 70,1, hasilnya yaitu minus 2,1 dan seterusnya. Terus langkah selanjutnya yaitu kita mencari XI dikali X bar pangkat 2, yaitu caranya yaitu dengan mempangkatkan tabel ini. XI diambil X bar dipangkatkan 2, jadi minus 12,1 pangkat 2, yaitu hasilnya 146,41. Ini minus 7,1 pangkat 2, hasilnya minus 50,41, minus 2,1 pangkat 2 hasilnya minus 4,41 dan seterusnya. Pokoknya dia mengikuti tulisan yang ada di kolom ini. Kalau perintahnya ini XI dikali X bar pangkat 2 tinggal mangkatin. Kalau ini kan perintahnya XI diambil X bar, jadi X ini diambil dengan X bar tadi. Kemudian ini sudah. Terus yang tabel terakhir yaitu FI dikali XI kali X bar pangkat 2. Jadi kita mencarinya yaitu ini, tabel ini FI ini kan FI, suruh mencari FI ini, tabel ini kita kalikan dengan tabel XI dikali X bar yang kuadrat bukan yang biasa ya. Jadi ini 8 ini dikalikan dengan minus 146,41, hasilnya yaitu minus 1171,28. Terus yang kedua 3 dikalikan dengan minus 50,41, hasilnya yaitu minus 151,23. 18 dikalikan dengan minus 4,41, hasilnya minus 79,38 dan seterusnya sampai akhir. Kemudian dijumlahin. Jadi dari ini kita jumlahin sampai ini, minus 1171,28 ditambah minus 151,23 dan seterusnya. Hasilnya yaitu minus 185,63. Nah, baru kita bisa menentukan nilai variansnya. Rumus menentukan nilai varians yaitu S kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan 1 FI dalam kurung XI dikali X bar pangkat 2 per N. Nah, ini kan kita udah cari FI XI dikali X bar pangkat 2 nih. Hasilnya ini minus 185,63. Kita masukin minus 185,63. Nah, ini kan per N. N-nya dari ini. Hasil jumlahan FI, N-nya 60. Kita masukin. Jadi minus min 185,63 dibagi dengan 60, hasilnya yaitu min 3,9. Nah, ini baru nilai varians. Kemudian yang terakhir yaitu kita menentukan simpangan bakunya. Nah, rumus simpangan baku yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat, yaitu S kuadratnya tadi yang ini yang kita cari tadi, minus 3,9 kita masukin. Nah, berhubung ini tidak bisa diperkecil, jadi ini sudah mentok di sini, minus akar minus 3,9 sama dengan minus 3,9. Jadi simpangan baku dari
soal tersebut adalah minus 3,9. Yang terakhir yaitu menentukan simpangan rata-rata dari soal tersebut. Cara menentukan simpangan rata-rata juga tidak jauh beda dengan cara menentukan simpangan baku. Langkah yang awal yang pasti yaitu kita menentukan nilai XI. Cara menentukan nilai XI seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu dengan cara 56 ditambah 60 kemudian dibagi 2 hasilnya 58, 61 ditambah 65 dibagi 2 hasilnya 63, 66 ditambah 70 dibagi dengan 2 hasilnya 68, dan seterusnya. Kemudian kita mencari nilai FI dikali XI. Caranya yaitu dengan mengkalikan tabel FI dikali dengan tabel XI, yaitu berarti 8 dikali dengan 58 hasilnya yaitu 464. Kemudian 3 dikali 63 hasilnya 189, 18 dikali 68 hasilnya 1224, dan seterusnya. Kemudian kita jumlah tabel FI XI nya, kita jumlah mulai dari 464 sampai 332, hasilnya yaitu 4210. Kemudian kita mencari nilai XI kurang X bar. Nah, kita kan belum mengetahui X bar atau nilai rata-ratanya, maka dari itu kita mencari nilai rata-ratanya yaitu dengan rumus X bar sama dengan sigma N I sama dengan 1 FI dikali XI per FI. Nah, tadi FI dikali XI sudah kita cari, yaitu jumlahnya 4210. Kemudian kita masukkan, kemudian per FI. FI-nya jumlahnya berapa? 60. Kita masukkan. Jadi 4210 dibagi dengan 60, yaitu hasilnya 70,1. Nah, baru kita mengetahui rata-ratanya yaitu 70,1. Kemudian untuk mencari nilai XI kurang X bar yaitu dengan cara mengurangkan XI, tabel XI dikurang dengan 70,1. Jadi 58 dikurang dengan 70,1 harusnya kan minus 12,1. Namun karena ada tanda lurus, tanda harga mutlak ini, maka dia harus positif, tidak boleh negatif. Walaupun hasilnya dia negatif, harus tetap positif. Jadi 12,1. Kemudian 63 dikurang 70,1 harusnya kan minus 7,1. Tapi karena ada tanda harga mutlak berarti 7,1. Kemudian 68 dikali 70,1 yaitu 2,1. 73 dikurang 70,1 2,9, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu kita mencari nilai FI dikali XI dikali XI kurang X bar, yaitu dengan cara FI nya ini, tabel FI ini dikalikan dengan tabel XI kurang X bar. Jadi 8 dikali dengan 12,1 yaitu hasilnya 96,8. 3 dikali dengan 7,1 hasilnya 21,3. 18 dikali dengan 2,1 hasilnya 37,8, dan sampai akhir. Kemudian kita jumlahkan dari tabel pertama awal 96,8 ditambah 21,3 ditambah 37,8 dan sampai akhir hasilnya yaitu 315,8. Baru kita dapat mencari nilai simpangan rata-rata, yaitu rumusnya SR atau simpangan rata-rata sama dengan sigma N 1 sigma N I sama dengan 1 FI dikali XI kurang X bar. Nah, ini kan kita sudah mencari tadi hasilnya yaitu 315,8. Kita masukin aja 315,8. Ini kan dalam rumus per FI. FI nya berapa? FI nya 60. Kita cantumin 60. Jadi 315,8 dibagi dengan 60. Hasilnya yaitu 5,26. Jadi simpangan rata-rata dari soal ini adalah 5,26. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dalam penyampaian atau salah dalam berperilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.